dari ini sih sebenarnya dari awal kalau apa namanya kita buat ini sebenarnya kan bukan cuma untuk jualan. Sebenarnya ini ada satu yayasan, saya punya yayasan yang namanya Rubik itu kan sebenarnya Rufe itu Rubik Coffee. Ya, Rubik itu rumah belajar Ibnu Katsir. Jadi saya punya yayasan sekolah, anak sekolah, tapi dia memang tidak mampu, anak-anak tidak mampu, tapi di bawah yayasan saya. Nah, salah satu ini usahanya ini mereka apa untuk keberlangsungan hidup mereka ngambilnya dari hasil dari sini sebagian, ada sebagian juga dari teman-teman yang punya usaha lain, tapi naungannya sama, yayasannya sama. Nah, nama saya Abdullah Isman, saya kelahiran tahun 1990, sekarang umur 33 tahun. Kalau untuk alamat tinggal, saya aslinya Makassar, saya orang Makassar, orang Bugis, cuman memang keluarga besar kami ada di Batua, kilometer 23 arah Balikpapan. Keluarga besar memang kami di sana. Jadi kalau untuk Samarinda tidak asing lagi sebenarnya, karena dari kecil udah sering bolak-balik Samarinda, Makassar. Nah, kalau untuk usaha ini kita mulai itu yayasan berdiri 2019 COVID. Saya buka usaha ini 2020 dan tanggal 1 Januari 2020. Jadi orang tahun baruan kami sudah buka jualan. Jadi malam tahun baruan kami prepare buat jualan ini. Nah, kalau apa usaha yang sebelumnya memang ada rintisan sebelumnya, cuman memang beda brand dari yang sebelumnya gitu. Nah, mungkin sekilas profilnya mungkin cuma segitu, tapi kalau intinya sebenarnya ini larinya ke bukan untuk yayasan. Ya, ada sosialnya juga ya. Jadi kami ke sosialnya juga. Nah, kalau untuk apa dari BPOM atau segala macam itu sebenarnya sudah registrasi. Cuman dari dinas BPOM, dari dinas kesehatannya belum terbitkan suratnya gitu. Nah, afrodnya sudah ada, afrodnya tinggal saya datang lagi ke mana, ke dinas BPOM-nya di sini nih, di mana, depan Anggur ya. Tinggal ngambilnya, sampelnya udah dari ini. Kalau untuk izin saya udah keluar, gitu-gitu aja sih sebenarnya kalau untuk profilnya ini. Kalau modal usaha awalnya itu? Nah, kalau modal usaha itu sebenarnya gini, saya memang basicnya di kopi sebenarnya dari awal, jadi suka nyicil. Jadi saya pernah kerja di salah satu brand kopi di mall itu besar. Nah, saya trainer, tapi nggak bisa tinggal di luar kota. Nah, saya ketika ada kunjungan trainer, ada outlet baru yang mau buka, saya yang trainer. Nah, saya sering beli alat-alat kopi. Jadi senang memang udah dari dulu. Jadi kalau untuk modal nggak terlalu besar, karena kenapa memang sebagian udah ada duluan. Kayak mesin kopi itu kan beberapa mesin kopi memang sudah ada duluan. Tapi kalau untuk modal awal dari bahan tuh mungkin sekitar 10 juta, under 10 juta lah, di bawah 10 juta lah. Kalau untuk modal usahanya dari awalnya gitu dah. Tapi kalau kayak semacam apa, memang totalnya semua dari kita ngumpulin dari bahan apa segala macam, dari sewa tempat apa segala macam itu ya di atas 13-14 juta lah. Karena sewa lapak aja ini kita 1.550.000 hitungan per bulannya. Ya. Berarti untuk bahan-bahannya 10 juta. 10 juta, terus lain-lainnya fasilitas yang lain kayak meja ini segala macam itu di 3 jutaan atau 4 jutaan lah gitu. Mungkin kalau misalkan selama Bapak usaha ini tuh pernah nggak Bapak tuh kasih kayak diskon promo tahunan gitu, atau enggak kayak mungkin kayak duit kayak lebaran pokoknya ada promo gitu. Kalau momen sih saya jarang sih ngasih, karena kadang kalau momen besar saya libur malah. Oh iya. Ya, kayak lebaran kemarin sebulanan full saya tutup sebulanan tuh. Tapi kalau promo-promo lain itu di hari Jumat. Jadi all item 10.000 kopi yang kami jual 15.000 satu cup kecil itu kan jadi 10.000. Sama beberapa topping yang setiap minggunya itu kita ada free, cuman
nggak nentu, kadang dia topping yang ini dulu nih, minggu ini, minggu depan ada lagi yang lain gitu. Kalau untuk promo event tertentu atau momen-momen tertentu itu enggak, karena hari-hari besar malahan saya libur. Iya, pertama hari Jumat itu kita bukanya mungkin agak lebih sore, kita habis sholat Jumat dulu baru buka gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau biasanya untuk pengunjungnya ini kebanyakan dari usia berapa atau gendernya apa? Sebenarnya memang kalau dari target marketnya saya sebenarnya kan sebenarnya kampus. Satu otomatis pasti range usianya paling ya di 16 sampai di 20 tahun gitu. Nah, terus saya juga mikirnya dari awal kan memang bagaimana orang bisa minum, anak-anak bisa minum kopi tapi dengan budget yang bisa di-cover sama mahasiswa gitu nah kan. Kita tahu sendiri ya kan, orang kalau kita jual di atas 15.000 aja orang mending beli makan. Karena kenapa? Kita kan tahu kan kantongnya mahasiswa kan, belum lagi minum kopi belum makan nasi ya kan? Jadi makanya saya target pasarnya memang larinya ke mahasiswa, jadi di atas 18. Tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah udah mulai banyak dikenal dari luar, jadi nggak di usia muda juga. Rata-rata sih bapak-bapak kadang udah pesan dari kantor BPN, karena kebetulan juga kami alhamdulillah ada beberapa, saya kan di sosial juga, lebih aktif di sosial, saya juga lagi ngampus juga, saya sekarang ambil S2 juga, jadi lebih banyaknya ke dinas-dinas sosial kayak panti asuhan apa segala macam. Jadi alhamdulillah banyak teman-teman yang setiap sekali jalan ada dapat relasi dari kantor-kantor. Nah kayak kantor BPN nih biasa pesan sampai 30 gelas. Jadi kayak dari SMK 3 di SMK 3 SMK 5 tuh yang berhadapan sekolahnya di dekat kalian itu kampusnya itu sering. Salah satu kampus kalian juga sering pesan itu dari dari Fakultas Informatika yang baru. Salah satu dosen kalian itu teman saya di sana. Bapak Sulung nggak? Pak Aldi. Oh, Pak Aldi. itu teman. Jadi kadang mereka juga pesan. Anak-anak dari Widya Galuh juga banyak kok yang datang ke sini untuk ngambil sampel. Sebelumnya tuh beberapa dari kampus-kampus kayak Unmul itu sering datang sama MKT. MKT paling banyak tuh. Dari tahun kemarin sampai saya datangin ada 5 kelompok untuk ngambil sampel. Dengan itu saya bilang, kalau saya sih dari kewirausahaan, dari manajemen bisnis silahkan datang, tapi dengan catatan satu, jangan di waktu saya lagi kerja atau lagi ada kegiatan. Kalau untuk sharing di WA atau apa silahkan gitu. Nah saya terbuka kok, kalau untuk ada yang mau ditanyakan silahkan gitu. Nah apa sih yang mau kalau cuman kayak ini kan membantu kalian juga kan sebenarnya kan. Makanya saya juga ngerasain, saya karena kuliah ngerasain ambil data seperti apa. Kalau misalnya memang kadang kemarin dari manajemen bisnis itu ngambil MB itu minta list pengeluaran sama pemasukan, saya kasih silakan ambil. Pas saya mau ngasih modal nih, dia ngasih modal tapi dengan catatan itu modalnya uangnya dipakai buat beli barang ini. Saya bilang nggak usah, ngapain ngasih itu, kamu ambil aja laporan saya, uangnya kamu pegang, sudah hitungannya uang itu sudah jadi uang kalian gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa. Paling itu aja sih sebenarnya kalau dari saya. Yang ditanyakan kan, Kalau media promosinya itu Mas dari mana aja? nah kalau media promosi ini yang jadi, karena saya kemarin karyawan yang satunya resign yang megang di media sosial. Jadi sekarang saya untuk media sosial itu ada tapi tidak terlalu efektif untuk dijalankan. Kayak paling kalau info buka tutup doang, tapi kalau sekedar kayak semacam dari posan teman-teman yang udah nongkrong terus ngetek, tapi jarang tuh, karena saya satu kadang tidak sempat buka HP, kadang orang WA ini aja WA saya tuh kapan saya balas, bukan itu karena sore dia Ada kesibukan. karena sore saya kayak yayasan juga kasihan ya, masih mereka nyantari makanannya kan, anak di sana kan nggak ada yang jagain, jadi ada yang jagain tapi nggak bisa masak gitu nih. Karena memang kami di rumah belajar tuh nggak boleh ada kompor apa segala macam, jadi memang mereka datang untuk makan aja gitu.
kalau untuk itunya. Nah, jadi kalau media sosial, kalau untuk media sekarang enggak, tapi kalau kayak offline yang teman-teman dari mulut ke mulut, alhamdulillah income-nya lumayan lah gitu nah. Dengarnya kayak dari orang ke Orang gitu nah. banyak relasi juga kan. Alhamdulillah banyak teman-teman yang aktif di sosial akhirnya ikut ngerasain ya itu, akhirnya bawa termasuk dari lapas yang di Yamin Sempaja yang simpang 4 lampu merah tuh. Nah itu sering tuh teman-teman dari lapas tuh sering biasanya 80 60 cup. Ada lagi Untuk jenis-jenis minuman yang dijual di sini tuh apa, Bang? Nah, sebenarnya dari awal kita buka ini sebenarnya kan saya kan basicnya di kopi. Iya, betul. Harusnya memang kopi nih, Iya. dari awal udah kopi nih. Kopi hantam tuh, kopi original semua. Nggak ada susu-susuan. Iya, betul. Nggak ada susu-susuan. Selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tuh nggak naik. Jadi statusnya tuh turun karena Malah turun ya, kan malah ya. turun. Apalagi saya nih geraknya di bidang kulineran yang kompetitornya udah banyak. Sebelah nih, jangan usah ditanya nih. iya. Mau semua nggak usah ditanya kan. Otomatis itu kan jadi tantangan terbesar juga. Kalau usaha yang ibaratnya rintisannya dari awal nggak ada nama gitu. Nah kalau mereka kan bayangkan 2016 Iya. udah ada. Saya baru 2020 baru mau mulai gitu. Nah nggak mungkin ya. Udah putar otak bagaimana caranya. Ya udah berani kan jual yang rasa-rasa, yang ibaratnya ekstrim lah, kopi dicampur ini, strawberry dicampur kopi. Tapi kalau saya setiap bikin produk memang selalu sampel dulu, saya testing dulu dari testernya sama saya dulu, baru launching. Karena takutnya kalau kita jual tidak ada tester dari kita sendiri kayaknya gimana gitu. Jadi saya biasa bikin produk baru itu saya launching untuk saya dulu, saya tester dulu. Nah kalau untuk itu, untuk sekarang jadi dari kopi, susu, minuman keras yang segar-segar juga ada. Iya. Jadi lemon tea itu juga jadi ada semua. Jadi total tuh mungkin kalau dari menu mungkin ada 40-an kali. Tapi kalau jenisnya ada 5 mungkin yang tadi saya lihat. ya lebih lumayan karena itu pun sebagian udah hilangin sebagian. Kayak yang jam itu udah hilang semua. Karena biasanya kan belum lagi kalau ada momen kayak biasanya saya bikin kalau kadang ada yang lagi rame nih, yang lagi viral, udah bikin lagi, nyobain resep ngulik lagi dapat gitu. Ya mungkin paling banyak sih sebenarnya kalau paling base nya di sini ya di kopi sih memang karena ya beberapa hampir semua item menu kopi itu memang best, maksudnya lumayan ketarik lah customernya untuk Diminati. Bestsellernya, favorit. bestsellernya dari sini. Kalau untuk kayak susu ya apa segala macam kita nggak bisa di sebelah jalan anunya mainannya. Cuman memang saya selalu bilang bahwa kalau teman-teman di sini terus terang kami nggak pernah pakai gula pasir, gula cair, sirup yang memang dari gula terus dicairkan, nggak pernah sama sekali. Jadi yang saya pakai dari bubuknya aja, karena bubuknya kan sebenarnya udah manis, sama ditambah susu kental manis. SKM-nya itu pun saya pakai gram, makanya selalu sedia timbangan. Itu makainya di 5 gram. Jadi manisnya memang nggak begitu manis. Tapi kalau orang yang suka manis kayaknya nggak bisa karena saya memang targetnya nggak manis gitu mah. Jadi memang nggak itu salah satu bedanya dari teman-teman kompetitor lain dari situ. Kami memang nggak ada tambahan gula sama sekali, mau gula pasir kan mau gula simple sirup kan nggak ada sama sekali. Bahan bakunya gitu ya. Bahan bakunya bedakan. Terus dari bahan baku juga kami nggak, sebenarnya kalaupun saya beli bahan itu nggak langsung dibuat, jadi saya mix lagi, jadi saya ulik lagi. Akhirnya kalau orang kadang teman-teman ada beberapa teman yang kayak dari Sangatta tuh kan nggak mau dibuatkan, mau gitu mau coba bawa ini ke sana. Saya bilang susah karena kenapa? Saya tuh bukan bahan mentah yang saya beli terus saya jual. Jadi ada beberapa item bubuk yang memang saya racik dulu baru saya jual.
kayak coklat stroberi kan nggak ada bubuk yang coklat stroberi kan. Iya. Jadi itu harus saya ini dulu racik dulu coklat dicampur stroberi. Itu pun stroberi nggak boleh yang aneh-aneh, karena kenapa? Kan ada stroberi asam, ada yang stroberi manis. Kalau coklat, kalau asam ke coklat itu aneh. Iya. Ya kan, makanya pakainya yang milky. Gitu. Kalau untuk pemilihan barang sih lokal juga saya pakai yang lokal kok, tidak ada, kecuali kopi. Kalau biji kopi saya pakai luar dari Space Roastery, yang dari luar, karena Jenis kopi apa bang? saya pakai dua nih, Robusta, Arabica, tapi paling rame saya blend antara 70-30, 70 Robusta, 30 Arabica. Jadi saya memang nyasarnya bagaimana anak-anak bisa minum kopi tapi tidak bikin sakit perut gitu. Jadi ini sering beli nih, jadi Iya. mungkin sudah tahu detail rasanya kayak mana gitu. Mungkin begitu aja kalau dari segi media, terus dari segi item apa, menu-menu apa. Ada lagi misalnya. Oh, berarti tadi bahan bakunya ada yang dari luar, ada yang dari lokal. Tapi kalau paling banyak lokal. Ya, salah satu kayak sus kental manis saya pakai lokal. Kecuali biji kopi. Sebenarnya lokal juga sih, cuma luar daerah. Enggak luar, maksudnya bukan lokalnya Samarinda. Ya, kayak karena kalau untuk Samarinda kan, kalau untuk kopi saya nggak terlalu berani untuk ngambil, karena kebanyakan kalau untuk Samarinda satu harga mahal. Kalau luar kan kita beli di website free ongkir lagi, 1 kilo murah kan. Kalau kita beli di Samarinda 1 kilo bisa sampai 150, 180. Nah kita jualnya berapa? Range harganya cuma di atas 10 ke 15. Kalau kedai-kedai di luar ya range harga di 30, 40, jadi wajar gitu. Itu Kalau misalkan ada bahan baku yang naik nih, misalnya di pasaran bahan baku yang naik, terus harganya itu Bapak tetap kasih sama ratakan atau dinaikkan lagi? sebenarnya gini, kalau dari strategi marketingnya kita kan, kalau cuman sekitar naiknya 2.000 3.000 itu saya masih tetap dengan harga yang lama. Contohnya nih, dari 2021 ini kayak 22 masih harga lama. Yang di sebelah itu udah naik 2 kali, dari harga 13 sekarang nggak 14 15 kalau nggak salah di sebelah. Nah saya masih stay dengan harga yang kecil jadi 10.000, yang besarnya 13, masih stay dengan harga itu. Malah kalau kayak lemon tea saya 8.000 kecil, yang besar 10.000. Lemon tea nya pun nggak pakai gula lagi. Iya benar-benar cuman teh sama lemonnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi bahan sebenarnya memang tergantung dari si ownernya atau si yang ngulik rasanya sebenarnya mau di mix seperti apa. Kan kalau kita percuma nih, ini saya andaikan aja ya, kita pakai brand mahal dari misalnya untuk yang harganya sekilo segini 80 100 ribuan, tapi cara ngeracik minumannya berapa takarannya kalau orang nggak tahu bisa hancur juga rasanya. Jadi kadang saya mix tuh, kalau primernya harganya segini, bahannya segini, jadi saya harus combine bagaimana bisa dapat dengan harga HPP, harga penjualan pokoknya segini, dapat lebih. Tapi terus terang ini nggak terlalu besar untungnya, maksudnya nggak terlalu ini, cuma memang saya menyasarnya bagaimana anak-anak. Ya kalau saya sih mikirnya bahwa ini rame, bukan dibilang rame sih, maksudnya ada aja gitu, mutar gitu. Ya bukan gara-gara minumannya atau apanya, tapi memang doanya anak-anak yang lagi dikasih makan ini gitu, nah ya di sana yang selalu berdoa-doa dan aja terus rezeki yang belum ada gitu, ada aja orang beli datang. Bahkan kemarin libur sebulan tuh banyak yang komplain, Mas kalau libur tuh tolong tuh dikasih note di depan. Iya, karena kemarin saya libur sebulanan puasaan tuh nggak ada notnya, jadi tutup doang. Iya. Jadi banyak, saya ini Mas dari Antasari nih Mas, bela-belain. Jadi saya tuh 2 minggu baru buka tuh komplain terus. Lain kali buka nih, lain kali ini nih kalau dibikin not supaya kami nih nggak bolak-balik. Saya dari Antasari, ada yang dari ini. Jadi ya alhamdulillah gitu, nah masih banyak
masalahnya cuma cabangnya cuma satu, cuma ada di sini. Sebenarnya di seberang ada sayapnya satu, tapi tutup karena kemarin memang saya kewalahan. Saya masih kerja juga kemarin, itu keteteran. Karyawan di sini juga lepas. Ini kan di sini memang 3 nih karyawannya. Lulus kuliah, balik ke Berau, nggak lanjut lagi. Mau jadi untuk sementara saya handle untuk malam. Pagi ada, malam saya handle. Diatur dengan jam kampus juga, soalnya saya masih kuliah juga di Unmul, satu fakultas kita. Kesmas juga. Wow. Jadi masih ini gitu nih. Kalau ya alhamdulillah ini lagi ngajuin tesis, insya Allah mudah-mudahan tahun depan udah kelar, udah kelar S2-nya. Ini ngajuin tesis nih, insya Allah mudah-mudahan doain, mudah-mudahan bisa ini. Amin. Begitu mungkin singkatnya mungkin seperti itu. Ada lagi kan yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada ya Pak. Iya. Lengkap penjelasannya aja. Maaf ya, saya memang tadi sebenarnya tuh janjian nih, saya tungguin kan tuh. Iya. Janjian setengah jam nih. Nah, saya mau ngantari anak-anak nih. Saya memang kalau sebelum maghrib tuh sudah setengah jam atau 20 menit sebelum azan saya harus ke sana. Rumahnya di Bengkuring. Jauh ya Pak. Enggak di Bengkuring, di perumahan Puspita. Saya ada rumah di situ yang kami sediakan memang untuk anak-anak. Ada baru 8 orang anak sih. Tapi memang rata-rata riwayatnya itu kalau nggak dibuang, kasarnya ya, ditelantarin sama orang tua. Tapi berbagai, ada 2 dari Sebulu, 2 dari Lojanan, dan Manuri, sama dari Balikpapan 2 orang, jadi total 7 orang. Itu dari umur sekarang yang paling kecil 5 tahun, paling besar itu 11 tahun. Jadi ditidurin di situ. Makanya tinggal di situ. Kasarnya panti lah. Cuman saya nggak mau bilang itu panti, saya jadinya bikinnya rumah belajar. Makanya namanya Rubik Coffee. Rubik rumah belajar Ibnu Katsir, V-nya coffee. Makanya sering tuh banyak nanya, Mas itu Rufi apa sih? Nah cuman saya kadang nggak mau nyampaikan ke orang, takutnya orang tuh belum malah jadi jadi kasihan gitu ya. Bukan melihat rasanya tapi kasihannya. Saya tinggal minta Iya Pak.